Hai semuanya, bertemu lagi pada video pembelajaran Bu Guru Putri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cara-cara mengubah bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa maupun pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan desimal. Dan sebaliknya, mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa maupun pecahan campuran. Anak-anak silahkan simak video penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, pecahan desimal ciri-cirinya adalah ada tanda koma. Nah, pecahan desimal itu ada yang disebut pecahan desimal persepuluhan, yaitu cirinya adalah ada satu angka di belakang koma. Contoh 0,5, 2,5 dan 1,2. Semua contoh ini ada satu angka di belakang koma. Selanjutnya, pecahan desimal perseratusan, yaitu cirinya ada dua angka di belakang koma. Contoh 0,18, 0,04 dan 1,3. Ini ada dua angka di belakang koma, disebut dengan desimal perseratusan. Selanjutnya ada pecahan desimal perseribuan, ada tiga angka di belakang koma. Contohnya ada 0,012, 0,825 dan 2,345. Jadi ada tiga angka di belakang koma. Nah, berikut ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Ada desimal persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Pecahan biasa 3/10. Penyebutnya di sini adalah 10. Jadi ini disebut dengan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu ada satu angka di belakang koma. Kita tulis angka 3 di belakang koma. Di depannya 0. Jadi 3/10 pecahan desimalnya adalah 0,3. Kemudian selanjutnya ada contoh 5/100. Di sini penyebutnya adalah 100. Jadi ini kita ubah menjadi pecahan desimal perseratusan. Ada dua angka di belakang koma. Nah, ini kita tulis angka 5-nya. Nah, di depan angka 5 kita beri angka 0. Jadi hasilnya 0,05. Ada dua angka di belakang koma. Selanjutnya contoh berikut adalah 25/1000. Per 1000 artinya ada tiga angka di belakang koma. Kita tuliskan angka 25. Nah, di depan angka 2 kita isi angka 0. Jadi hasilnya 0,025. Ada tiga angka ya di belakang koma karena perseribuan. Selanjutnya, bagaimana jika penyebutnya bukan per 10, per 100 atau per seribuan? Contoh 1/2. Nah, penyebut 2 ini anak-anak harus ubah dulu menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Jadikan per 10 ya anak-anak. Jadi 2 kita kali 5. 1 juga dikali 5 sehingga hasilnya 5/10. Baru kita bisa ubah menjadi bentuk desimal 0,5.
satu angka di belakang koma. Contoh selanjutnya, pecahan biasa 3/4. Nah, penyebut 4 anak-anak bisa jadikan per 10, 100 atau 1000. Jadi 100 ya anak-anak, jadi 10 tidak bisa. Jadi kita bisa jadikan penyebut 100 dengan mengalihkan 4 dengan angka 25. 3 juga dikali 25 sehingga hasilnya 75/100. Desimalnya adalah 0,75. Lanjut, Bu Guru berikan contoh pecahan 3/8. Penyebut 8 anak-anak jadikan penyebut 1000 ya, dengan mengalihkan dengan angka 125. Hasilnya adalah 375/1000. Jadi di sini desimalnya 3 angka di belakang koma karena per 1000-an ya. Nah, bagaimana jika contoh berikutnya adalah pecahan 3/12. Penyebut 12 apakah bisa dijadikan per 10, 100 atau 1000? Tak bisa ya anak-anak. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa 3/12 itu bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3 anak-anak. Hasilnya 1/4. Lalu kita akan bisa membuatnya menjadi pecahan per 100-an. Hasilnya 25/100. Desimalnya adalah 0,25. Ya, jadi harus teliti mencari apakah bisa dijadikan per 10, 100 atau 1000 ya. Nah, bagaimana dengan pecahan 2/3? Kita tidak bisa jadikan per 10, per 100 ataupun per 1000 anak-anak. Nah, ini disebut dengan pecahan yang tidak istimewa ya anak-anak, karena kita tidak bisa mengubah ke penyebut 10, 100 atau 1000. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan cara pembagian bersusun. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 dituliskan 0. 0 dikali 3 adalah 0. 2 dikurang 0 adalah 2. Kita tulis 0. Ingat di atas tulis koma. 20 dibagi 3 6. 6 kali 3 18. 20 dikurang 18 adalah 2. Isi 0 lagi dibagi 3 menghasilkan 6. Begitu seterusnya anak-anak akan terus mendapatkan hasil 6 berulang-ulang. Jadi cukup sampai pada angka 0,66 saja. Jadi hasil desimal dari 2/3 adalah 0,66. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Contoh di sini adalah pecahan 21/2. Bagaimana caranya? Simak penjelasannya. Nah, ada 2 cara ya anak-anak. Cara pertama, anak-anak ubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Hasilnya 5/2. 2 anak-anak ubah menjadi persepuluhan dengan dikalikan dengan angka 5 sehingga hasilnya 25/10. Persepuluhan anak-anak ingat ya, artinya ada 1 angka di belakang koma. Nah, kita tulis dengan angka 2,5 ya. Nah, cara kedua, 21/2. Anak-anak bisa tuliskan dulu angka 2-nya, lalu tulis koma. Nah, selanjutnya kita kerjakan dulu pecahan 1/2-nya saja. Kali 5 kali
Hasilnya adalah 5/10. Desimalnya adalah 0,5. Nah, kita ambil angka di belakang koma, yaitu angka 5 kita tuliskan, sehingga hasilnya 2,5. Akan menghasilkan jawaban yang sama dengan cara yang pertama. Oke, selanjutnya Bu Guru berikan contoh lagi. Contoh pecahan campuran 5/3/4. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara pertama, anak-anak ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, menghasilkan 23/4. Kita kali dengan 25 sehingga menghasilkan penyebut perseratusan ya anak-anak. Nah, di sini kendalanya adalah anak-anak harus mencari hasil dari 23 dikali 25. Dioret-oret dulu ya. Maka hasilnya adalah 575/100. Perseratusan ada 2 angka di belakang koma. Nah, ditulis berapa anak-anak? Iya, 5,75. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 5/3/4. Anak-anak tulis dulu angka 5-nya saja, lalu tuliskan tanda koma. Kita kerjakan pecahannya saja. 3/4 kita kalikan 25 menjadi 75/100. Hasilnya adalah 0,75. Anak-anak tuliskan angka di belakang koma, 75. Nah, hasilnya lebih cepat ya anak-anak peroleh. Hasilnya 5,75. Jadi tidak perlu lagi anak-anak mengalihkan 23 kali 25 seperti cara pertama. Berikutnya kita akan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa maupun bentuk pecahan campuran. Contoh pecahan desimal 0,2 per sepuluhan ya anak-anak, karena satu angka di belakang koma. Pecahan biasanya adalah 2/10. Kalian perhatikan, menyederhanakan pecahan 2/10 kita bisa sama-sama bagi 2, sehingga hasil yang paling sederhana adalah 1/5. Contoh selanjutnya, pecahan desimal 0,05. Nah, di sini 2 angka di belakang koma, artinya perseratusan. Maka pecahan biasanya adalah 5/100. Kita perhatikan lagi cara menyederhanakan pecahan. Ini kita bisa bagi 5, sehingga hasil paling sederhana adalah 1/20. Contoh lagi, pecahan desimal 0,15. 2 angka di belakang koma, yaitu 15/100. Kita sederhanakan lagi anak-anak, sama-sama dibagi 5, maka hasil akhirnya adalah 3/20. Anak-anak harus mencari sampai bentuk pecahan paling sederhana. Nah, berikutnya pecahan desimal 3,2. Ini artinya persepuluhan, 32/10. Nah, di sini pembilang lebih besar dari penyebut ya anak-anak. Nah, sebelumnya kita ubah dulu dia ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Sama-sama kita bagi 2, hasilnya 16/5. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita harus ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Contoh lagi, ada angka desimal 4,25. Di sini adalah pecahan biasa perseratusan.
dengan angka pembilang 425. Cara pertama, anak-anak dengan cara menyederhanakan pecahan berikut ini. Kita sama-sama bagi 5. Nah, di sini anak-anak perlu orat-oret dulu. Membagi 425 dibagi 5, hasilnya berapa anak-anak? Perlu orat-oret lagi ya. Hasilnya adalah 85/20. Diperhatikan lagi bahwa pecahan ini masih bisa lagi disederhanakan. Sama-sama dibagi 5 lagi anak-anak. Maka hasilnya adalah berapa anak-anak? 85 dibagi 5 hasilnya adalah 17. Jadi 17/4. Sampai di sini anak-anak ingat, ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 4, 1/4. Lama ya caranya anak-anak. Nah, simak cara berikutnya. Ada cara kedua yang lebih simpel ya anak-anak. 425/100. Anak-anak bisa ubah langsung ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, 100 dikali berapa mendekati 425? Kali 4 ya. Dan pembilangnya 25. 4-nya ditulis tetap. Nah, kita tinggal menyederhanakan 25 dan 100 sama-sama dibagi 5. Hasilnya adalah 5/20. Diperhatikan lagi, 5/20 kita bagi 5 lagi. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 4, 1/4. Jadi lebih cepat ya anak-anak mendapatkan hasilnya dengan cara kedua. Jadi hasil akhirnya sama, 4, 1/4. Oke, bagaimana anak-anak? Paham kan? Semoga belajar kalian menyenangkan. Dan ingat selalu dengan protokol kesehatan. Terima kasih.